Oke, kembali lagi di Jadi Pandit. Gua mau bahas beberapa pertandingan, review beberapa pertandingan di akhir pekan kemarin dari PL. Kita langsung aja karena kemarin gue nggak buat video karena ya gue pikir jadiin satu aja ya hari ini karena gue juga lagi nggak di rumah, jadi ya gue jadiin satu aja. Kita mulai dari PL. Ada Liverpool. Liverpool kemarin menang 1-0 lawan Newcastle. Newcastle kita tahu beberapa pertandingan terakhir, bahkan bukan beberapa pertandingan terakhir, di paruh musim kedua mereka mengalami peningkatan dengan tambahan 5 pemain ya, dengan pelatih baru di Howe. Mereka bisa perlahan-lahan menemukan konsistensi dalam performa dan terbukti mereka mampu menyulitkan Liverpool di babak pertama. Gue nonton di babak pertama lah. Liverpool itu kesulitan, memang betul-betul kesulitan. Selain dari golnya Naby Keita yang menurut gue which is a good goal, dimana kerjasama dan finishing yang menurut gue sangat berkelas ya dari Naby Keita. Dia lewatin dulu kipernya, untuk gelandang sih menurut gue luar biasa. Selain itu Liverpool ya hanya mungkin lebih banyak menguasai bola, tetapi mereka tidak mendapatkan peluang-peluang matang yang biasanya Liverpool dapatkan. Dan Newcastle memang cukup melawan, kita bisa lihat. Mereka tidak parkir bus ketika mereka menguasai bola. Mereka mencoba untuk mengurung Liverpool, mencoba untuk melakukan kombinasi, mencoba untuk keluar menyerang. Nah, itu memang menjadi keunggulan dari Liverpool, di mana mereka mendapatkan ruang-ruang di situ. Tapi memang gol itu tidak bertambah lagi di babak kedua. Mungkin ya gue juga nggak nonton lagi, but akhirnya skornya tetap 1-0. Artinya Liverpool juga kesulitan untuk menciptakan gol. Dan memang walaupun menang 1-0, menurut gue ini adalah hasil yang sangat bagus. Yang terpenting untuk Liverpool sekarang apa? Yaitu memenangkan setiap laga. Udah itu doang, karena persaingan dengan City ini sudah sangat ketat gitu. Beda 1 poin doang dari Liga. Dan kehilangan 1 poin saja, kehilangan 1 poin itu bisa sangat berpengaruh kepada persaingan juara. Jadi mereka minimal harus tetap berada di track kemenangan apapun hasilnya nanti di akhir musim. Itu yang Liverpool bisa jaga, walaupun mereka bermain exactly di beberapa pertandingan terakhir tidak terlalu bagus. Tetapi inilah Liverpool. Inilah yang beberapa kali gue bilang bahwa tim yang luar biasa adalah tim yang tidak perlu bermain selalu bagus, tetapi mereka tetap bisa menang dengan cara mereka sendiri, dengan efektivitas tinggi. Nah, ini yang dibuktikan oleh Liverpool kembali lagi. Dan memang sudah beberapa pertandingan terakhir Liverpool tidak bermain terlalu bagus, tapi mereka menang. Nah, ini yang sulit untuk kita pungkiri, bahwa Liverpool merupakan tim yang sangat efektif terutama di EPL. Masuk ke pertandingan kedua, Man City setelahnya ada melawan Leeds United. Menang 4-0, sangat layak menang, unggul dari segala sisi. Kita tahu Leeds memang sudah ditinggal Marcel Bielsa, tapi asistennya ini nggak jauh beda permainan dengan Marcel Bielsa, begitu menyerang, terbuka. Tapi kita lihat kualitas pertahanan Leeds, kita tahu kualitas pemain Leeds, ya seperti itu, ujung-ujungnya jadi bulan-bulanan, jadi lumbung gol bagi City. Nah, ini semakin seru lagi nih karena City menang, Liverpool menang, masih selisih 1 poin, sisa 4 pertandingan. Kalau nggak salah ada lawan West Ham, si Liverpool tuh ada lawan Southampton, keduanya lawan Wolves, juga ada. Ya praktis City itu nggak terlalu berat, Liverpool yang berat karena ada lawan Spurs di situ. City paling cuma lawan West Ham, Aston Villa, Wolves sama ya Aston Villa. Gue nggak tahu lah, ntar pokoknya nggak terlalu berat lah dibandingkan Liverpool. Nah, permasalahannya di sini 4 pertandingan sisa, dan memang kalau udah begini ini jatuhnya udah mental. Kita lihatlah siapa yang mentalnya paling teruji. Tapi memang City punya sedikit keunggulan terutama dari poin. Itu kalau bisa dimanfaatkan ya City juara. Dan peluangnya lebih besar sedikit lah untuk City juara daripada Liverpool. Kita masuk ke pertandingan tadi malam, ada Chelsea lawan Everton. Everton adalah klub yang hampir degradasi. Ya bahkan sekarang masih ada di zona degradasi. Kalah beruntun kemarin dan menang
itu lawan Manchester United 1-0 juga. Dan kali ini kembali melawan Chelsea, tim yang lagi sangat-sangat ngedrop juga. Yaitu terlihat pada saat melawan Real Madrid ya, kalah dari Real Madrid. Abis itu mereka cukup menurun lah, tidak konsisten, sering kalah, sering seri, sering kehilangan poin. Mainnya juga jelek, main lawan MU pun nggak bisa menang. Masuk pertandingan kali ini, Everton cukup lawan di babak pertama ya, cukup melawan di babak pertama. Chelsea juga ya lebih banyak menguasai pertandingan aja lah, tapi secara peluang itu nggak ada yang terlalu berbahaya. Masuk babak kedua, bam, dapat kejutan, blunder Azpilicueta murni 1-0. Habis 1-0, Chelsea agak panik mainnya, main buta crossing lah, main pragmatis lah. Ujung-ujungnya nggak nyetak gol. Dan ya praktis, walaupun posisi mereka aman, but ini membuktikan bahwa Chelsea sangat tidak konsisten di pertandingan di musim kali ini, terutama setelah melawan Real Madrid. Dan kalau mereka tidak bisa jaga itu, kemungkinan musim depan selesai, karena mereka tidak bisa transfer pemain. Ingat, mereka bisa kehilangan pemain, tapi mereka tidak bisa perpanjang pemain dan transfer pemain karena kemarin ada hukuman. Nah, ini yang menarik untuk menyaksikan Chelsea, bukannya sisa musim ini, tetapi di musim depan apakah mereka bisa bangkit dengan Thomas Tuchel tanpa pemain baru, bahkan harus kehilangan banyak pemain. Kita tunggu aja. Terus masuk ke Arsenal menang 2-1 lawan West Ham. Ini modal yang sangat penting untuk bersaing dengan Spurs, karena Spurs juga menang 3-1 lawan Leicester. Nah, ini persaingan 4 besar ini ya, persaingan peringkat 4 ya, itu masih sangat terbuka dengan Tottenham Hotspur dengan Arsenal. MU udah ke laut. Jadi sisa 2 tim yang kalau Spurs masih ada lawan Liverpool. Masalahnya Arsenal ini kalau nggak salah udah nggak ada lawan yang terlalu berat. Jadi kemungkinan ini menguntungkan Arsenal dari segi jadwal, tapi kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Kita masuk ke La Liga kemarin Real Madrid menang 4-0 melawan Espanyol. Di babak pertama Madrid itu kalau nggak salah nurunin hampir semuanya pemain itu, kecuman Modric, Courtois sama si Rodrigo yang inti. Sisanya itu sama Casemiro. Sisanya pemain pelapis. Babak pertama 15 menit, 10 menit, 20 menit mainnya memang agak kaku. Mungkin entah karena rotasinya terlalu banyak, jadi mereka harus meningkatkan chemistry lagi, atau mungkin ya cukup tegang lah karena ini bisa jadi match terakhir. But abis itu murni Madrid take the control. Menit 33 dapat gol dari Rodrigo. Itu praktis abis itu Madrid perlahan-lahan mulai meningkat, dapat beberapa peluang emas. Bahkan Mariano itu di awal-awal dapat beberapa peluang emas, dapat 2 peluang emas, satu shooting, dapat true pass dari Modric. Dia bukannya shooting tapi terlambat shooting, akhirnya di blok. Kedua headingnya kena mistar, kena tiang. Yang ketiga depan gawang juga headingnya masih melebar, padahal itu enak banget. But ya that's Mariano. Makanya gue heran, lu bilang Benzema ini harus dirotasi sama siapa? Pelapisnya kayak gitu Mariano. Jovic cedera mulu. But ya nggak tahu lah, namanya juga netizen. Terus dapat gol kedua, gol yang murni kesalahan. Nah, ini perannya Mariano, dia press, kerebut bolanya, Rodrigo kelas finishing lagi. Kalau kita lihat 2 gol dari Rodrigo itu finishingnya luar biasa. Satunya mengincar tiang jauh, satunya mengincar tiang dekat. Tidak sama finishingnya. Artinya dia sudah tahu bahwa kiper ini sudah tahu dia bakal tendang, karena posisinya hampir sama. Posisi dia shooting hampir sama. Nah, dia mencoba berubah dan benar-benar sangat sukses. 2-0. Akhir babak pertama, masuk babak kedua, ada sekitar 10 menit Espanyol tuh ngurung, karena mereka tahu mereka harus keluar. Madrid sudah gol 2-0, mereka harus cetak gol. Tapi ya Madrid kalau mereka makin terbuka, makin mendapatkan space, makin mendapatkan celah lewat counter attack. 3-0, bam. Habis 3-0 praktis selesai Espanyol ya mereka juga udah mentalnya drop. Madrid juga semakin naik mentalnya, moralnya. Habis itu ya dimain-mainin dong sama Madrid. Espanyol keluar, sering salah passing, sering diintercept, counter attack, dapat gol keempat. Ya dapat gol keempat tapi dianulir karena dianggap offside. Oke, nggak ada masalah. Ya karena memang menghalangi.
Abis itu benar-benar dapat gol keempat, golnya Benzema, lagi-lagi Vinicius di situ yang masuk babak kedua. Benzema juga masuk babak kedua, melakukan kerjasama 4-0, bam, selesai. Ini menjadi juara ke-35 dari Real Madrid selama berkarir di La Liga, selama bertanding di La Liga, dan menjadi yang terbanyak. Di bawahnya ada Barcelona dengan 26, baru disusul 11 kalau nggak salah oleh Atletico. Jadi ini kembali lagi membuktikan season yang luar biasa untuk Real Madrid. Tapi mereka harus ingat, mereka ada fokus lain di Champions League nanti lawan City. Mereka harus total karena mereka sudah aman di sini nih. Jadi mereka harus 100% fokus ke Champions League. Tidak ada alasan lagi. Mereka harus membuktikan bahwa Champions League pun mereka harus bisa hajar. Ya, mereka harus membuktikan permainan mereka di Champions League. Dan juara La Liga ini mungkin orang bilang ya karena Barcelona menurun, karena Atletico menurun. Ya oke, gue bisa paham, but lu nggak bisa serta-merta meremehkan perjuangan dari para pemain Real Madrid. Paruh musim pertama itu perfect paruh musim lah istilahnya bagi Real Madrid. Mereka benar-benar sangat luar biasa. Ya mungkin ada sekali dua kali kalah kepleset lah, habis itu sisanya sama bersih. Paruh kedua gue inget banget Januari Februari agak sedikit ups and down ya. Habis itu perlahan-lahan sudah mulai recovery akhirnya konsisten lagi, dan sampai sekarang mereka menunjukkan bahwa mereka sangat layak juara, sangat layak untuk menjadi jawara dari Liga Spanyol. Memang kita bisa melihat ada beberapa war dari kubu-kubu lain ya, bahwa Madrid beruntung lah katanya apa kemarin kalah di El Clasico 4-0 pada menghina Real Madrid. Ternyata mereka justru bisa membuktikan bahwa mereka bisa menjadi juara. Itu yang terpenting. Jadi jangan kebanyakan ngomong gitu tapi tanpa prestasi. Harus dibuktikan di prestasi baru lu bisa ngomong, dan itu dibuktikan oleh Courtois juga bilang bahwa ketika kemarin kalah di El Clasico ada yang seneng layaknya mereka sudah juara La Liga, padahal mereka belum juara, bahkan jauh dari juara La Liga. Jadi itu yang harus diperhatikan, attitude pemain ya. Attitude Real Madrid menunjukkan profesionalisme, profesional secara pemain, secara sikap, secara apapun itu, dan mereka sangat menunjukkan kualitas mereka dan sangat layak menjadi juara. Kembali lagi gue bilang, nah, yang PR-nya adalah kembali pertandingan lawan City, mereka ketinggalan 1 agregat. Nah kita lihat nanti, previewnya nanti gue akan buat besok. Nah kita masuk ke Barcelona juga, tadi malam menang 2-1. It's a good point, lagi-lagi Barcelona bisa menang, Barcelona bisa tetap bersaing ya di peringkat 2. Mereka terus menjaga 3 poin karena Sevilla juga menang kemarin, jadi harus tetap keep up lah. Atletico kalah kemarin masalah dengan Bilbao. Nah masuk ke Serie A kemarin gue nonton Juve ya, jadi gue akan mungkin sedikit bahas Juve lawan Venezia itu ya. Juve ya, banyak trupas, banyak long ball, banyak memanfaatkan Vlahovic gitu ya, dengan keeping the ball yang luar biasa juga dari Vlahovic, gue harus akui. But Juve itu kalau nggak salah golnya dua-duanya dari Bonucci kan, dari set piece juga. Jadi secara permainan pun masih tanda tanya di Juve, dan gue melihat Juve ini kesulitan sampai menit terakhir baru nggak salah baru Bonucci bisa cetak gol kedua. Abis sempat disamain dulu lewat tendangan yang luar biasa ya menurut gue dari pemain Venezia gitu. Jadi Juve pun kalau nggak salah udah resmi masuk Champions League sama Napoli karena Roma kehilangan poin kemarin. Jadi ya congrats untuk Juve walaupun peringkat 4, but ya yang penting lu masuk Champions League ya menurut gue. Dan tinggal perburuan di Serie A ini untuk Inter dan juga AC Milan, karena Inter juga nggak konsisten banget ya. AC Milan walaupun menang 1-0, 2-1, tapi mereka still win the game dan dapat 3 poin. Oke, segitu dulu dari gua. Kita besok kembali lagi di preview Champions League yang akan sangat seru menurut gua. Oke, salam sepak bola.